Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi penganggaran akuntansi sektor publik. Kami beranggotakan Zahra Rizkia Ramadhani dengan NIM 0051, Mukniatul Husnia dengan NIM 0060, dan Salsa Nabila Andina dengan NIM 0063. Pengertian anggaran publik. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penyusunan anggaran sektor publik menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Tujuan anggaran publik. Yang pertama ada perencanaan kegiatan pemerintah. Anggaran menjadi panduan bagi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama periode tertentu. Dengan anggaran yang jelas, pemerintah dapat menetapkan prioritas pengeluaran dan menentukan kegiatan apa saja yang perlu dilaksanakan. Yang kedua ada pengendalian keuangan. Anggaran berfungsi sebagai alat kontrol agar pengeluaran tidak melebihi pendapatan. Melalui anggaran, pemerintah dapat lebih disiplin dalam mengolah keuangan dan menghindari pemborosan atau defisit yang tidak diperlukan. Yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara ini digunakan. Dengan anggaran yang terbuka, masyarakat dapat mengawasi apakah dana publik digunakan sesuai rencana dan untuk kepentingan mereka. Hal ini juga mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas setiap pengeluaran yang dilakukan. Yang keempat ada distribusi kesejahteraan. Anggaran publik bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan secara adil. Melalui anggaran, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di daerah yang membutuhkan. Yang kelima ada stabilitas ekonomi. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan belanja dan pendapatan guna mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keenam ada evaluasi kinerja. Dengan adanya anggaran, pemerintah dapat mengukur apakah program yang direncanakan berjalan sesuai target. Jika terdapat ketidaksesuaian, evaluasi dan perbaikan dapat segera dilakukan. Siklus anggaran sektor publik. Yang pertama ada persiapan anggaran. Menyusun taksiran pendapatan dan pengeluaran dengan mempertimbangkan ketidakpastian. Ada 3 sistem anggaran. Ada line item budgeting, input-output budgeting, dan program budgeting. Atau zero-based budgeting. Yang kedua ada ratifikasi anggaran. Pengesahan anggaran melalui proses politik yang membutuhkan keterampilan manajerial, komunikasi, dan politik dari pimpinan eksekutif. Yang ketiga ada pelaksanaan anggaran. Mengelola anggaran dengan sistem akuntansi dan pengendalian yang baik. Perubahan anggaran atau rebudgeting bisa dilakukan karena kebijakan strategis, target penerimaan yang tidak tercapai, atau kebutuhan mendesak. Yang keempat ada pelaporan dan evaluasi. Menilai pencapaian organisasi dengan membandingkan hasil dengan anggaran yang ditetapkan. Didukung sistem informasi dan pengendalian manajemen yang baik. Metode dan pendekatan penganggaran sektor publik. Penganggaran akuntansi sektor publik memerlukan pendekatan yang dapat mengakomodasi berbagai prioritas dan kebutuhan pemerintah atau instansi, serta memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Metode dan pendekatan yang dipilih bergantung pada tujuan instansi, kapasitas administrasi, dan kebijakan yang diterapkan. Yang pertama yaitu metode tradisional budgeting system atau TBS. TBS merupakan teknik penganggaran di mana kontrol dari legislatif atau eksekutif pada detail pengeluaran. Sistem ini memperhatikan elemen input berdasarkan lini, maka sistem ini disebut juga dengan line item budgeting system. Yang kedua yaitu pendekatan program atau program approach. Pendekatan ini lebih menekankan pada pembentukan program-program yang spesifik dan kemudian mengalokasikan dana berdasarkan program-program tersebut.
Jadi bukan hanya berdasarkan jenis pengeluarnya. Lalu yang ketiga, pendekatan kinerja performance based budgeting. Pendekatan ini penganggaran difokuskan pada kinerja dan hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Jadi, anggaran yang disusun dengan mempertimbangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur, seperti pencapaian target tertentu dalam sektor tertentu. Lalu yang keempat, pendekatan berbasis kinerja dan akuntabilitas, performance and accountability based budgeting. Pendekatan ini menggabungkan elemen dari performance based budgeting dengan fokus yang kuat pada akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penganggaran tidak hanya didasarkan pada pencapaian kinerja, tetapi juga pada bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu yang kelima, pendekatan zero-based budgeting. Dalam pendekatan ini, setiap tahun anggaran dimulai dari nol, yang berarti bahwa semua program kegiatan perlu dipertimbangkan kembali dari awal. Pendekatan ini sering digunakan dalam mengidentifikasi program yang tidak efisien atau terjadi pemborosan dalam anggarannya. Lalu yang keenam, pendekatan anggaran inkremental atau incremental budgeting. Pendekatan ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan dalam banyak organisasi sektor publik. Dalam metode ini, anggaran tahun berikutnya disusun dengan menambahkan atau mengurangi beberapa hal tertentu dari anggaran tahun sebelumnya, sehingga anggarannya sudah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang telah diidentifikasikan. Lalu yang selanjutnya yaitu pendekatan partisipatif atau participatory budgeting. Pendekatan ini melibatkan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran, sehingga hal ini meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Lalu yang terakhir ada pendekatan penganggaran berbasis akuntansi akrual atau accrual-based budgeting. Pendekatan ini mengakui pengeluaran dan pendapatan pada saat terjadinya transaksi, bukan saat uang dibayarkan atau diterima. Hal ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kewajiban dan aset pemerintah. Sistem ini juga mengakomodasi kewajiban jangka panjang seperti utang pensiun. Dari semua metode pendekatan penganggaran, yang paling sering digunakan utamanya di Indonesia atau di instansi di Indonesia yaitu adalah traditional budgeting system dan performance based budgeting. Pengawasan dan evaluasi anggaran. Yang pertama, definisi pengawasan anggaran sektor publik. Pengawasan anggaran adalah proses memonitor dan mengendalikan pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang sudah berlaku. Tujuan utamanya adalah mencegah penyimpangan, kecurangan, atau pemborosan dalam penggunaan anggaran. Pengawasan ini dapat dilakukan berbagai pihak, termasuk badan internal pemerintah, lembaga audit eksternal, serta masyarakat umum. Dengan adanya pengawasan yang baik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dapat terjaga. Yang kedua, evaluasi anggaran. Evaluasi anggaran adalah proses menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui apakah program atau kegiatan yang didanai oleh anggaran memberikan hasil yang diharapkan atau tidak. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga perbaikan dapat dilakukan di masa mendatang. Yang selanjutnya adalah tujuan. Tujuan dari pengawasan anggaran yakni sebagai berikut. Menjamin transparansi. Pengawasan memastikan bahwa penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Mencegah penyalahgunaan anggaran
dengan mengidentifikasi dan mencegah potensi korupsi atau menyalahgunakan dana publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pengawasan yang baik dapat meningkatkan penggunaan anggaran yang lebih optimal untuk pencapaian tujuan pembangunan. Yang terakhir, memastikan kepatuhan, yakni memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah tujuan dari evaluasi anggaran. Yang pertama, menilai efektivitas program atau kegiatan, yakni apakah program yang didanai oleh anggaran berhasil mencapai target yang ditetapkan. Yang kedua, mengevaluasi efisiensi penggunaan dana untuk memastikan anggaran digunakan dengan optimal dan tanpa pemborosan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan dan pelaksanaan anggaran. Ini adalah bentuk pengawasan anggaran sektor publik. Yang pertama, pengawasan internal. Seperti instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah memiliki unit pengawasan internal seperti Inspektorat Jenderal atau unit pengawasan lain yang bertugas memeriksa dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. Fungsinya memastikan bahwa proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Yang kedua adalah pengawasan eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa dan mengaudit laporan keuangan pemerintah. Hasil audit BPK digunakan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran. Fungsinya yakni mengaudit anggaran dan melaporan keuangan pemerintahan secara menyeluruh, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menyarankan tindakan perbaikan apabila ditemukannya ketidaksesuaian. Yang ketiga, pengawasan oleh legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan anggaran yang telah disahkan melalui mekanisme seperti rapat kerja, sidang, atau komisi yang menangani anggaran. Fungsinya yakni membahas, mengkritisi, dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan anggaran, serta memastikan bahwa anggaran yang disetujui dijalankan dengan baik. Dan yang terakhir, pengawasan oleh masyarakat atau partisipasi publik. Masyarakat dan LSM dapat berperan serta dalam mengawasi penggunaan anggaran melalui mekanisme seperti anggaran partisipatif atau melalui publikasi laporan penggunaan anggaran. Fungsinya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Indikator evaluasi anggaran. Yang pertama ada input sebagai sumber daya yang digunakan dalam program, misalnya jumlah anggaran yang dialokasikan. Yang kedua output atau hasil langsung dari penggunaan anggaran, misalnya jumlah sekolah yang dibangun. Yang ketiga outcome, yakni manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, misalnya peningkatan angka partisipasi sekolah. Dan terakhir adalah impact, yakni dampak jangka panjang dari anggaran, misalnya peningkatan tingkat kesejahteraan pada masyarakat. Sekian penyampaian materi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.